Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi, BP 19101195310686. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iklan dan arti penting iklan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah mengiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang atau jasa secara mempersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan Wells, Burnett, dan Moriarty dalam Sustina tahun 2003 mendefinisikan iklan sebagai berikut. Sehingga menurut penulis yang dimaksud dengan iklan ialah kegiatan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran orang lain pada tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Pengertian iklan menurut Perhali dan KBBI tersebut. Menurut Kotler, iklan sebagai bentuk penyajian dan promosi tentang ide, barang atau jasa secara non-personal. Periklanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan dalam periklanan. Pihak yang memasang iklan disebut sponsor harus mengeluarkan sejumlah biaya pada media. Jadi menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukojo, periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan perusahaan, lembaga, non-laba, serta individu-individu. Di sini sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebut dengan iklan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang, nomor BP 19101155310709. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi iklan. Fungsi iklan dalam pemasaran memberikan informasi agar konsumen mengetahui produk dan merek yang diiklankan dan memberikan citra merek yang positif. Mampu membujuk calon konsumen untuk mau mencoba dan membeli produk yang diiklankan. Mengingatkan konsumen tentang perusahaan yang diiklankan. 1. Memberi informasi, bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. 2. Mempersuasi iklan yang efektif, memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. 3. Mengingatkan hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh masyarakat. 4. Memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. 5. Mendampingi. Maksud dari fungsi mendampingi adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Samudra Zikri, nomor BP 19101155310697. Saya akan melanjutkan materi dari perencanaan iklan. 1. Strategi pemasaran yang berisi 1. Produk. Elemen strategi pemasaran pertama terletak pada produknya. Dalam menentukan strategi pemasaran melalui produk ini, hal-hal yang bisa kami pertimbangkan meliputi fungsi tampilan, kualitas, hingga pengemasan dari produk tersebut. Dalam pemilihan suatu produk, pelanggan akan mempertimbangkan kelebihan dan manfaat dari produk. 2. Price atau harga. Elemen harga ini berhubungan dengan strategi yang kamu gunakan dalam menetapkan harga produk maupun layanan yang akan kamu tawarkan. Juga tentang bagaimana harga yang sudah kamu tawarkan tersebut dapat mempengaruhi pelanggan. Tidak hanya itu, saat menentukan strategi penetapan harga ini, kamu juga harus mempertimbangkan posisi bisnismu di pasaran saat ini. Misalnya, kamu memasarkan tas dengan kualitas terbaik,
bahkan dari kulit hewan asli, maka harga yang kamu tawarkan juga harus sesuai dengan kualitasnya. 3. Promotion atau promosi. Strategi pemasaran erat kaitannya dengan promosi. Promosi ini merupakan segala aktivitas yang dilakukan agar bisnis dapat dikenal oleh banyak orang. Promosi ini dapat berupa iklan, menambah relasi, dan sponsor. Dalam promosi, sebuah strategi pemasaran itu penting mengingat biaya produk yang tidaklah rendah. Jadi sangat penting untuk menentukan apakah promosi yang kamu lakukan layak atau tidak dalam meningkatkan penjualan produkmu. 4. Place. Elemen strategi pemasaran yang perlu kamu perhatikan juga yaitu tempat. Tempat mengacu pada lokasi produk atau layanan bisnismu dilihat, dibuat, dijual, dan didistribusikan. Dalam mempertimbangkan tempat ini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. 2 diantaranya yaitu terjangkau dan tidak terlalu banyak menguras biaya. Sangat penting untuk mempertimbangkan keterjangkauan atau kemudahan akses produk tersebut terhadap pelanggan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk. Jika ingin bisnismu berkembang, maka sebaiknya kamu pastikan bahwa produk tersebut tersedia bagi pelanggan pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wibrianto, nomor HP 19101155310690. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan tugas kelompok manajemen pemasaran global. Yang kelima, keputusan strategi utama. Tujuan iklan adalah memperkenalkan satu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk, dan membangun kesadaran akan suatu merek. Tahap kesadaran dan pengetahuan atau kognitif adalah ketika konsumen diberitahu tentang suatu produk atau layanan dan bagaimana mereka memproses informasi yang telah diberikan kepada mereka. Bagi pengiklan, penting untuk menfakturkan informasi merek dalam tahap ini dengan cara yang berguna, mudah dipahami, yang mendorong calon pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut dan membuat hubungan dengan satu produk. Tahap kesukaan dan preferensi atau efektif adalah ketika pelanggan membentuk perasaan tentang suatu merek. Jadi ini bukan saat dimana pengiklanan harus fokus pada produk, atribut positifnya atau kemampuannya teknisnya. Sebaliknya, pengiklanan harus berusaha menarik nilai, emosi, harga diri, atau gaya hidup konsumen. Tahap keyakinan dan pembelian atau konatif berfokus pada tindakan. Ini adalah saat pengiklanan mencoba memaksa pelanggan potensial untuk bertindak berdasarkan informasi yang telah mereka pelajari dan hubungan emosional yang telah mereka bentuk dengan merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi akan membacakan keputusan penting dalam iklan. Tujuan iklan adalah tugas komunikasi tertentu yang harus dilakukan dengan audiens selama waktu pengiklanan. Tujuan iklan dapat digolongkan menurut keperluan utamanya. Iklan inovatif digunakan habis-habisan pada satu kategori. Iklan persuasif digunakan untuk membangun permintaan selektif akan suatu benda. Iklan perbandingan adalah iklan yang secara langsung memberikan satu benda dengan benda lain. Iklan pengingat adalah iklan yang digunakan untuk menjaga konsumen tetap berpikir mengenai satu benda. Menetapkan anggaran iklan bukanlah hal yang mudah. Bagaimana sebuah perusahaan bisa mengetahui bahwa jumlah yang dikeluarkan sudah tepat? Faktor yang mempengaruhi iklan. Anggaran yang besar belum tentu bisa menghasilkan laba. Tujuan promosi adalah kunci utama dalam periklanan. Pemasaran target adalah jenis produk, media yang dipilih, frekuensinya, keuntungannya yang dapat diharapkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayi Kurniawan, nomor BP 19101155310692 akan menjelaskan tentang tahapan kinerja iklan. Yang pertama yaitu ketahui produk yang akan diiklankan. Mengetahui tentang seluk-seluk produk yang akan diiklankan wajib hukumnya sebelum membuat iklan.
Untuk lebih mengetahui tentang produk tersebut, bisa menggunakan analisis SWOT, yakni menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk perusahaan yang akan diiklankan tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan membuat iklan. Pada produk tertentu akan berbeda pula tujuan iklannya. Bagi pengelola portal berita, mereka beriklan untuk mendapatkan traffic web. Pemilik toko online targetnya untuk transaksi di situsnya. Untuk restoran, targetnya adalah banyak orang yang datang dan menikmati kulinernya dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ketahui semua tentang posisi pesaing di pasar. Mereka mengiklankan produk di media online, bagaimana respon konsumen terhadap iklan mereka, dan lain sebagainya. Yang keempat, identifikasi target pasar produk Anda. Pasar yang cukup beragam dan sangat luas, tidak mungkin Anda kuasai semua. Untuk itu, cobalah melakukan segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya secara tepat. Yang kelima, pilih saluran media yang akan digunakan. Saluran media yang bisa Anda pilih ketika akan melakukan promosi di media online, saluran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Platform biasanya juga membutuhkan desain yang berbeda. Setidaknya ada 5 pilihan saluran iklan online yang bisa Anda pilih. Yang pertama, kampanye penelusuran, yaitu iklan berbayar yang akan ditampilkan di mesin pencari. Sekian, terima kasih. Yang keenam, munculnya ide segar. Setelah semua sudah ditentukan, semua data dan informasi sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah bertukar pikiran dengan tim kreatif untuk memunculkan ide-ide baru. Tulis beberapa kata, frasa, ide, dan juga pilihan gambar yang akan digunakan untuk kampanye. Yang ketujuh, merancang desain iklan. Ambil ide terbaik dari rancangan yang sudah dilakukan. Gunakan untuk membuat iklan, pastikan rancangan tersebut sudah sesuai dengan target pasar. Jangan enggan untuk meminta pendapat kepada beberapa orang yang relevan sesuai dengan target marketnya. Dalam membuat iklan, ada beberapa syarat yang dikenal dengan teori AIDCA. Attention, interest, desire, confusion, dan action. Konsep ini di Indonesia dipopulerkan oleh Kasali 1995 83.286. Menurut Kamus AIDCA, iklan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya iklan harus menarik perhatian, menumbuhkan minat, pemenuhan kebutuhan, meningkatkan keinginan, dan menghasilkan tindakan berupa pembelian produk yang diiklankan. Attention, iklan harus mampu menarik perhatian publik, khususnya bagi pasar yang telah ditargetkan. Ada banyak strategi untuk dapat menarik perhatian ini. Misalnya dengan membuat bentuk-bentuk unit, penggunaan warna yang menonjol, tata letak yang sesuai, mampu ukuran iklan yang mencolok sehingga mudah dilihat oleh target konsumen. Interest. Setelah mampu mencuri perhatian, iklan juga harus mampu menumbuhkan minat atau interest. Hal ini terkait dengan strategi agar konsumen berminat untuk membaca, mendengar, menonton, dan memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam iklan. Desire. Iklan diharapkan mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Keinginan yang kuat ini bisa muncul apabila konsumen sudah memiliki pemahaman tentang produk yang diiklankan. Confusion. Setelah konsumen memiliki pemahaman tentang produk yang diiklankan, hal ini tidak kalah penting dalam iklan adalah ia harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli. Action. Di sini iklan harus dapat merayu konsumen agar segera melakukan action untuk membeli produk.